Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami dari AA Tim akan mempresentasikan hasil UAS kami yang bernama Pasti Kerja dengan tim Arif Alfian dengan NIM 24021081 dan saya sendiri Lutfi Fajar Prasetyo dengan NIM 24021108 dan Amin Abdul Ma'ruf 21. Tim kita terdiri dari mahasiswa manajemen informatika dengan 2 mahasiswa konsentrasi web dan 1 mahasiswa konsentrasi multimedia. Dengan collab antar mahasiswa berbeda konsentrasi ini, maka kami putuskan untuk membuat desain web lowongan pekerjaan. Untuk empathize-nya, berdasarkan hasil empathy map, dapat disimpulkan bahwa pengguna mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja dan persyaratan yang sulit dipenuhi. Meskipun sudah berusaha melamar di berbagai platform digital seperti Jobstreet, LinkedIn, Facebook, dan Instagram, pengguna merasa frustasi dan jengkel terhadap proses rekrutmen, khususnya terhadap HRD yang mewawancarai sehingga memicu keinginan untuk meningkatkan keterampilan agar dapat memperoleh lowongan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya untuk ide dan solusi akan disampaikan oleh Mas Amin Abdul Ma'ruf. Oke, terima kasih Mas Fajar. Boleh dibahagkan sedikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang idea. Pertama yaitu hipotesis permasalahannya. Jadi permasalahan yang kita angkat yaitu pengguna itu kesulitan menemukan lowongan pekerjaan yang relevan dengan latar belakang pendidikannya dan merasa cemas menunggu kabar lamaran tanpa kejelasan. Nah, makanya kami memilih solusinya yaitu platform menghadirkan fitur lamaran yang transparan, umpan balik standar dari HRD, dan juga ruang diskusi online agar pengguna bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama pencari pekerjaan. Kemudian dari design-nya, kami menggunakan dua persona. Di sini 2 orang ini sudah kami wawancara. Di sini ada Muhammad dan Muhammad. Dari itu pekerjaannya dia mahasiswa, tujuannya mencari berbagai pekerjaan di berbagai platform dan fokus pada bidang pekerjaan yang telah didapat. Sedangkan Reskel Muhammad ini sama, seorang mahasiswa, tujuannya ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai meski hanya lulusan SMA dengan cara meningkatkan keterampilan seperti desain grafis dan juga memanfaatkan berbagai platform online untuk mencari lowongan kerja yang relevan. Kemudian customer journey map dan juga emotional graph. Yang pertama kami riset dan juga observasi. Tim kami melakukan survei wawancara atau mengumpulkan data untuk memahami masalah-masalah dari pencari pekerjaan seperti kendala mencari lowongan dan juga syarat kerja serta proses melamarnya. Yang kedua, kami merancang pertanyaan. Tim kami melakukan wawancara kepada orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian mengumpulkan data. Tim kami melakukan pengumpulan data dari orang-orang yang habis diwawancarai dan juga kami yang keempat, analisis temuannya. Tim kami membaca semua data, memilih pola masalah, mayoritas kesulitan karena lowongan tidak sesuai ijazah dan banyak syarat pengalamannya. Kemudian yang 5 yaitu merumuskan insight, yaitu timbal baliknya yaitu problem statement pengguna butuh cara cepat menemukan lowongan pekerjaan. Peluang fitur rekomendasi lowongan dan juga filter pintar notifikasi progres chat secara real time. Tujuannya yaitu menjadi dasar desain wireframe dan juga pengembangan fitur. Oke, sebelumnya karena tidak menampilkan wajah karena sebenarnya saya sudah record bersama teman-teman dengan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Ternyata ada kekurangan suara saya yang belum masuk.
maka saya record kembali sendiri dengan mempresentasikan mempresentasikan terkait solusi dari masalah-masalah yang telah disampaikan oleh Mas Amin dan Mas Lutfi Fajar. Nah, ini yang pertama penggunaan bagian registrasi kita pada aplikasi ini kita terlebih dahulu membuat si akun dari akun Pasti Kerja ini. Yang pertama kita masukkan username terlebih dahulu, lalu mobile number, lalu password. Nah, ini kita mudahkan si pengguna untuk membuat akun terlebih dahulu. Terus setelah itu kita masukkan username dan password yang telah dibuat, terus kita sign in. Nah, ini pada halaman ini kita si user kita haruskan mengisi biodata mereka agar memudahkan user melamar pekerjaan, karena dari biodata ini kita akan konversikan menjadi CV. Dari nama lengkap kita bisa isi nama lengkap kalian sendiri, terus tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain diisi sesuai perintah yang diberikan pada atas kolom. Keterampilan disesuaikan dengan keterampilan si user, terus pengalaman kerja yang telah dilakukan user, media sosial yang dipunyai si user. Nah, setelah itu si data diri ini kita bisa simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke dalam bagian account. Nah, ini kita bisa edit bagian foto profil, kita bisa edit bagian nama atau keterampilan. Mungkin kan ketika kita sedang mencari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan misalnya Microsoft Word, terus kita ganti ke Microsoft keterampilan bisa menggunakan Microsoft Word, atau semisal yang ada orang yang ingin mencari keterampilan bisa menggunakan Excel, terus kita bisa masukkan, karena kita telah mempelajari Excel, terus kita bisa masukkan ke dalam keterampilan. Atau ketika kita telah merasa kita mempunyai skill yang lain, kita bisa masukkan ke keterampilan atau pekerjaan baru yang telah kita masukkan. Nah, itu bisa kita ganti-ganti di bagian account ini, agar ketika kita ingin melamar pekerjaan tinggal melamar saja tanpa kita memasukkan data pribadi dan lain-lain. Nah, terus kita masuk ke dalam pencarian pekerjaan. Nah, ini ketika masuk ke cari pekerjaan, nah, ini kita bisa masukkan apa yang kita ingin cari, mungkin nama pekerjaan UI UX, UI designer, terus lokasi sesuai yang kalian tinggali, mungkin Semarang atau Yogyakarta, kita bisa masukkan, terus kita bisa cari. Nah, ini akan memberikan rekomendasi di sekitar sesuai yang kalian minta. Mungkin di bagian di daerah Semarang, terus ada UI UX, terus kita direkomendasikan si bagian ini UI UX designer dengan daerahnya Jalan Letnan Jenderal S. Parman 053, ini daerah Semarang. Jadi kita bisa masuk ke halaman ini. Setelah itu ada deskripsi mungkin dari gaji, dari daerah mananya, bentuknya full time atau remote, terus kapan diuploadnya, ini agar si user tahu oh ini mungkin sudah lama diupload. Jadi jangan kita masukkan, karena jarak antara upload dengan kita jauh. Nah, mungkin terus tanggung jawab agar kita berikan deskripsi tanggung jawab agar si user tahu oh ternyata pekerjaan yang dicari seperti ini. Jadi si user bisa menyesuaikan dari tanggung jawab ini. Mungkin dengan tanggung jawab si user bisa menjalankan tanggung jawab ini dan kualifikasinya juga sesuai, itu kita bisa lamar pekerjaan. Nah, setelah kita lamar pekerjaan, bagian lamar pekerjaan akan berganti berhasil. Mungkin ketika kita sedang bingung kenapa kok belum dikontak oleh HRD dan lain-lain,
kita bisa masuk ke bagian hubungi. Nah, bagian hubungi ini kita bisa menanyakan ke si HRD atau penerima pekerjaan dengan selamat pagi, kita menyapa terlebih dahulu, terus selanjutnya menanyakan apa yang ingin ditanyakan ke perusahaan. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian disimpan, lowongan disimpan. Nah, semisal kita ketika kita ingin mencari pekerjaan yang lain tapi kita tidak ingin kehilangan hasil pekerjaan ini, kita bisa simpan terlebih dahulu. Nggak selalu kita harus melamar pekerjaan, kita simpan terlebih dahulu. Setelah bagian simpan ini, kita bisa masuk ke bagian notifikasi. Nah, bagian notifikasi ini mungkin ada surat surat diterima, pemberitahuan, atau pemberitahuan mungkin diterima atau tidak diterima. Terus mungkin juga bisa notifikasi terkait chat yang masuk ke akun si user. Mungkin dengan adanya chat ini kita jadi tahu, oh ternyata kekurangan kita itu bagian mana. Kita bisa menanyakan ke HRD atau pimpinan atau penerima pekerjaan. Dengan kita tahu apa kurangnya kita jadi bisa menambah skill sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan dari perusahaan. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian account. Nah, account ini seperti yang telah saya sampaikan, bisa diedit. Mungkin bagian foto profilnya, terus tanggal, bulan, dan tahun lahirnya, terus bagian email, mungkin mempunyai email baru atau nomor baru. Setelah itu saya akan mempresentasikan bagian testingnya. Nah, ini testing hasil dari percobaan pengguna. Nah, ini pertama kita melihat bagian sukses rate-nya terlebih dahulu. Sebentar, saya refresh terlebih dahulu. Nah, sukses rate-nya ada, mungkin ini perintah terlebih dahulu. Terus kita masuk ke bagian sukses rate-nya, ada 85,7%, terus bagian drop off-nya ada 14,3%, dan 19,8% bagian misclick rate-nya. Nah, itu mungkin bagian drop off, sukses rate, dan misclick-nya. Terus bagian pertanyaan-pertanyaan yang kami buat ada mungkin apakah kamu merasa mudah memahami tampilan awal aplikasi. Dan si user merasa mudah memahami tampilan dari aplikasi yang kami buat. Nah, ini terus kita lanjut pertanyaan yang kedua, apakah proses membuat akun terasa jelas dan sederhana. Ini si user juga merasa mudah dan sederhana. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah aplikasi ini membuat proses melamar pekerjaan terasa lebih mudah. Si user juga merasa mudah. Terus pertanyaan yang selanjutnya ada, apa satu hal yang menurutmu perlu diperbaiki dari aplikasi ini. Nah, ini para responden ada bagian akun, ada nemu typo yang sync up seharusnya yang benarnya sync up itu aja, selain itu sudah bagus dan sudah dipahami. Terus chat HRD bagus, tidak ada, keyboard sudah baik. Terus ada selanjutnya, dari satu hal ini mungkin kita bisa identifikasi, mungkin bagian akun nanti kita perbaiki, terus bagian typo kita perbaiki juga. Terus kita lanjut question yang ke berapa? 6. Nah, satu kata yang menggambarkan pengalamanmu menggunakan aplikasi ini. 6 responden merasa keren, terus mudah, bagus, baik, mantap, mudah, dan interaktif. Terus pertanyaan yang terakhir, menurutmu fitur apa yang kurang berguna. Nah, ini kita mempertanyakan kira-kira apa sih yang kira-kira tidak berguna dalam pembuatan desain kami. Ternyata si responden merasa tidak ada. Mungkin ini baru 7 responden, kita tidak tahu jika kita membagikan ke banyak responden mungkin
masih banyak masalah yang terjadi.